melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas. Deretan kontroversi Ketua KPK Firly Bahuri, dari temui terduga korupsi hingga sempat stop kasus korupsi. Permasalahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kini kembali melibatkan nama Ketua KPK, Firly Bahuri. Konflik mencuat usai keputusan Firly Bahuri mencopot atau memberhentikan Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro dari jabatannya. Sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah memperpanjang penugasan kepada Endar Priantoro di KPK. Namun, Firly Bahuri mengabaikan penugasan tersebut. Konflik antara Firly Bahuri terhadap pihak eksternal KPK ini pun bukan hanya sekali terjadi. Berikut deretan kontroversi dari seorang Firly Bahuri. 1. Temui terduga korupsi, Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Masyarakat mungkin belum lupa soal kasus gratifikasi dan korupsi PT Newmont Nusa Tenggara yang melibatkan mantan Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang TGB pada 2018 lalu. Saat itu, Firly Bahuri yang masih bertugas sebagai Deputi Penindakan KPK sempat menemui TGB di tengah-tengah penyelidikan yang dilakukan KPK dalam kasus korupsi divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Hal ini pun membuat Firly harus dikenakan sanksi karena dianggap melanggar kode etik berat. 2. Bertemu dengan Lukas NMB. Pertemuan Ketua KPK Firly Bahuri dengan Gubernur Papua, Lukas NMB sempat menjadi sorotan publik. Karena diketahui Lukas NMB merupakan tersangka kasus korupsi. Apalagi pertemuan seperti ini sangat langka terjadi. Hal ini mengundang tanda tanya publik seputar pertemuan Firly Bahuri dan Lukas NMB. Peneliti ICW Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadana, mengatakan tidak memahami ada kepentingan apa Ketua KPK sampai mengunjungi tersangka jauh hingga ke Papua. 3. Menonaktifkan puluhan pegawai KPK. Kontroversi yang ditorehkan oleh Firly juga tidak sampai di situ. Tahun 2021, pimpinan KPK ini secara resmi menonaktifkan setidaknya 75 pegawai KPK melalui tes ulang wawasan kebangsaan pada Mei tahun 2021. Konflik pun terjadi di tubuh KPK, termasuk para mantan penyidik KPK yang menduga hal tersebut adalah upaya untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas di KPK. 4. Gaya hidup mewah, pakai helikopter milik perusahaan swasta. Firly Bahuri ketahuan menggunakan helikopter milik perusahaan swasta dalam perjalanan pribadinya ke Palembang pada Juni tahun 2020 lalu. Adapun Firly diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku integritas. Dalam keterangannya, Firly Bahuri mengaku tidak bermaksud menunjukkan hidup mewah saat menggunakan helikopter dalam perjalanan pribadinya dari Palembang ke Batu Raja. 5. Sempat stop kasus korupsi. Baru 2 bulan menjabat sebagai Ketua KPK pada Februari tahun 2020 lalu, Firly dan pimpinan KPK lain pun diketahui menghentikan 36 kasus korupsi yang sudah masuk tahap penyelidikan. Hal ini pun diungkap oleh juru bicara KPK, Ali Fikri yang mengaku bahwa KPK tidak punya bukti yang kuat dalam penyelidikan 36 kasus ini sehingga Firly memilih untuk menghentikan kasus ini. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!